Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fanta Angelina dengan NPM 19150610046. Jadi, video kali ini saya akan melakukan simulasi mengenai pengukuran gas dengan tampilan di LCD menggunakan Arduino. Jadi, kita akan melakukan simulasinya di website Tinkercad. Pada simulasi ini, kita akan menggunakan 7 komponen. Yang pertama ada Arduino Uno-nya 1 buah, kemudian ada piezoelektriknya sebagai alarm, kemudian ada sensor gas yang mendeteksi gasnya, kemudian ada LCD yang akan menampilkan teks, kemudian ada breadboard, di mana breadboard ini akan digunakan untuk perantara menyambungkan beberapa komponennya nanti. Kemudian kita gunakan resistor, di sini kita gunakan 5 buah resistor. Kemudian ada LED, kita gunakan 2 LED, di mana LED merah menandakan bahwa keadaan dalam bahaya, kemudian LED hijau menandakan bahwa keadaan dalam aman. Sebelum kita melakukan simulasi atau menghubungkan beberapa komponen, kita harus mengetahui spesifikasi dari komponen-komponen yang kita gunakan. Yang pertama ada Arduino. Di sini Arduino spesifikasinya yaitu tegangan operasinya adalah 5 volt. Kemudian tegangan inputnya 7 sampai 12 volt. Kemudian batas dari tegangan inputnya 6 sampai 20 volt. Selanjutnya ada arus DC per pin I/O-nya atau per pin input outputnya yaitu 20 mA. Kemudian ada arus DC di pin 3,3 volt yaitu 50 mA. Kemudian Arduino ini memiliki 14 pin digital I/O. Kemudian ada 6 pin analog input, dan ada 6 pin digital PMW. Berikut pin-pin dari Arduino, di mana di sini ada pin reset, ada pin inputan yaitu 3,3 volt dan 5 volt, ada pin ground, ada pin V-in. Jadi di bagian kiri ini merupakan analog input dari Arduino, dan di bagian kanannya merupakan digital input dari Arduino-nya. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu sensor. Di sini, spesifikasi dari sensor itu sendiri yaitu sebagai berikut, ada tegangan sumber atau VC sebesar kurang dari 24 volt DC. Kemudian ada tegangan heaternya atau VH-nya yaitu 5 volt plus minus 0,2 volt pada arus AC atau arus DC. Kemudian arus yang mengalir pada tegangan 5 volt yaitu 150 mA. Kemudian konsentrasi gas yang dapat terbaca oleh sensor gas ini yaitu 300 sampai 10.000 ppm. Sensor ini memiliki 6 buah kaki masukan, di mana 3 buahnya itu merupakan inputan power supply atau VCC sebesar 5 volt untuk mengaktifkan heater dan sensor. Kemudian kaki lainnya yaitu ada VSS yaitu sebagai ground dan pin keluaran dari sensor itu sendiri. Jadi sensor ini memiliki beberapa jenis. Seperti yang kita lihat di dalam tabel ini, jenis yang sering digunakan yaitu jenis MQ2, di mana dia akan mendeteksi gas metana, butana, LPG, dan asap rokok. Berikut gambaran dari sensor MQ2. Selanjutnya, komponen ketiga yaitu LCD 16x2, di mana spesifikasinya yaitu tegangan operasi dari LCD-nya itu 4,7 volt sampai dengan 5,3 volt. Kemudian arus yang mengalir tanpa backlight yaitu 1 mA, dan LCD ini dapat bekerja pada mode 8 bit dan 4 bit. Jadi berikut pin-pin dari LCD 16x2, di mana terdapat 16 pin dan akan dijelaskan dari kiri ke kanan. Di mana kaki pertama atau kaki yang paling kiri merupakan kaki ground yang akan dihubungkan ke ground. Kemudian yang kedua ada VCC yang akan mendapatkan tegangan supply sebesar 5 volt atau 3,3 volt dari Arduino. Kemudian yang ketiga ada kontras atau V0, di mana pada pin ketiga ini akan digunakan untuk mengatur kontras teks yang akan ditampilkan. Kemudian yang keempat ada RS atau register select, di mana akan digunakan oleh Arduino untuk memilih lokasi memori saat penulisan data. Kemudian ada RW atau read or write. Di sini digunakan untuk menentukan mode LCD, mode read atau mode write. Kemudian pin ke-6 ada I atau enable, di mana pin ini digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode penulisan karakter. Kemudian ada pin D0 sampai D7, yaitu ada data bus 0 sampai 7. Kemudian pin ke-15, pin LED
atau backlight plus, yaitu pin anoda akan mendapatkan tegangan positif atau disambungkan ke VCC. Kemudian ada backlight minus atau katoda akan disambungkan ke ground. Jadi, pin anoda dan katoda ini digunakan untuk menyalakan LED supaya teks yang ditampilkan dapat terlihat dalam kegelapan. Komponen selanjutnya yaitu resistor, di mana resistor kita gunakan resistor 4,7 kilo ohm, resistor 1 kilo ohm, dan resistor 220 ohm, di mana pada resistor 4,7 kilo ohm memiliki daya 0,167 watt. Pada resistor 1 kilo ohm memiliki daya 0,25 watt, dan resistor 220 ohm memiliki daya 0,25 watt. Kemudian komponen selanjutnya yaitu LED. Jadi kita gunakan dua LED, LED merah dan LED hijau, di mana spesifikasi dari LED merah yaitu tegangan forwardnya 1,8 sampai 2,1 volt. Kemudian arus maksimal yang akan mengalir yaitu 30 mA dan memiliki kaki anoda positif dan kaki katoda negatif. Panjang gelombangnya yaitu lebih besar dari 610 dan lebih kecil dari 760. Spesifikasi dari LED hijau yaitu tegangan forwardnya 2,6 volt. Kemudian arus maksimum yang dapat mengalir adalah 25 mA dan memiliki kaki anoda positif dan kaki katoda negatif. Panjang gelombangnya yaitu di antara 500 sampai 570. Kemudian komponen selanjutnya ada piezo, di mana piezo ini memiliki spesifikasi yaitu tegangan operasionalnya 3 sampai 12 volt. Kemudian arus maksimalnya 8 mA, frekuensinya 4000 plus minus 500 Hz. Kemudian output suara yang akan terdengar pada 10 cm yaitu 85 desibel. Kemudian ada temperatur operasionalnya yaitu minus 20 derajat Celcius sampai dengan positif 70 derajat Celcius. Dan memiliki dua kaki yaitu kaki positif sebagai inputan dan kaki negatif yang akan dihubungkan ke ground. Selanjutnya ada breadboard. Dia akan mendapatkan inputan yang sama ketika dalam satu garis maupun vertikal atau horizontal. Baiklah, di sini saya udah buka website dari Tinkercad-nya dan udah meletakkan komponen-komponen yang kita butuhkan dalam simulasi ini. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah memberikan inputan 5 volt dan ground ke breadboard-nya, di mana breadboard ini kan fungsinya sebagai perantara menyambungkan komponen-komponen lainnya. Selanjutnya kita hubungkan kaki dari sensor ke Arduino melalui breadboard-nya, di mana tiga kaki yang paling atas ini akan kita hubungkan ke inputan dari Arduino 5 volt, yaitu kita akan masukkan ke breadboard bagian ini. Kemudian kaki bagian kiri bawah atau kaki bagian B1 kita hubungkan ke pin A0 sebagai outputan dari sensor ini. Dan kedua kaki yang tersisa akan kita hubungkan ke ground, di mana kaki yang paling kanan atau B2-nya akan kita berikan resistor sebesar 4,7 kilo ohm. Selanjutnya, kita hubungkan kaki dari piezoelektriknya, di mana kaki pertama, yaitu kaki positif, akan kita hubungkan ke inputan Arduino yaitu sebesar 4.
Dan kaki bagian negatif akan kita hubungkan ke ground dengan resistor sebesar 1 kilo ohm. Selanjutnya LED, di mana kedua LED ini akan kita letakkan di breadboard, dan kaki yang dihubungkan ke ground akan diberikan resistor sebesar 220 ohm pada masing-masing LED. Kemudian kaki anodanya akan kita hubungkan ke Arduino di pin 2 dan 3, di mana pada LED hijau akan kita hubungkan ke pin 3 Arduino, dan pada LED merah akan kita hubungkan ke pin 2 dari Arduino-nya. Oh iya, sebelumnya lupa. Di sini untuk menghubungkan antara papan bagian ini dan bagian bawahnya, kita berikan kabel jumper, yaitu sesuai dengan positif dan negatif agar mendapatkan inputan yang sama dari Arduino. Selanjutnya, kita hubungkan pin-pin dari LCD ke pin-pin dari Arduino melalui breadboard, di mana pada pin pertama, yaitu pin ground, akan kita hubungkan ke ground-nya dari Arduino melalui breadboard-nya. Kemudian, pin VCC-nya dihubungkan ke inputan dari Arduino. Kemudian, pin V0 akan kita hubungkan ke ground. Selanjutnya, kaki RS akan kita hubungkan ke pin dari Arduino, yaitu di pin 5. Kemudian, pin read and write-nya kita hubungkan ke ground. Selanjutnya, pin enable kita hubungkan ke pin 6 dari Arduino-nya. Selanjutnya, pin dari DB4 akan kita hubungkan ke pin dari Arduino, yaitu 8. Pin DB5 kita hubungkan ke pin 9 Arduino. Dan pin DB6 kita hubungkan ke pin 10 Arduino. Pin DB7 ke pin 11 dari Arduino. Kemudian, pin LED anodanya akan kita hubungkan ke inputan dari Arduino-nya. Dan kaki LED katodanya kita hubungkan ke ground dari
Arduino. Sebelumnya, untuk inputan dari LED anodanya, kita berikan resistor sebesar 1 kilo ohm. Nah, jadi sudah selesai kita menghubungkan antar komponennya dan kita lanjut ke codingannya. Oke, untuk mengcodingnya kita cukup klik aja button code-nya di sini. Di sini kita bisa menginisiasikan terlebih dahulu variabel-variabel pin dari LCD yang mendapatkan inputan seperti register select-nya, enable, D4, D5, D6, dan D7. Jadi di sini kita berikan nilai const, yaitu nilai yang tetap terhadap variabel ini, dan integer sebagai tipe datanya, dan kita menginisialisasikan variabel-variabelnya. Kemudian kita menggunakan library dari LCD-nya, yaitu kita klikkan bagian library. Kita gunakan library liquid crystal dengan cara mengklikkan include. Jadi di sini kita akan membuat variabel LCD di mana di dalamnya akan memuat variabel-variabel yang telah kita definisikan, yaitu RS, E, D4 sampai D7. Kemudian kita inisiasikan LED-nya yang mendapatkan inputan dari Arduino, yaitu dengan memberikan tipe datanya integer, di mana LED merah kita berikan nama variabel yaitu LED bahaya. Kemudian LED hijau kita beri nama variabel yaitu LED aman. Kemudian kita mendeklarasikan dari inputan dari piezo-nya dengan memberikan nama variabel yaitu alarm. Selanjutnya, mendeklarasikan inputan dari sensornya. Kemudian untuk mengeluarkan seberapa besar gas yang dapat terdeteksi, kita deklarasikan dengan tipe data float dan kita beri nama yaitu gas data. Di mana variabel ini akan memberikan besaran gas yang terbaca oleh sensor. Kemudian kita masuk ke fungsi void setup-nya, di mana di fungsi ini kita akan menginisialisasikan mode pin sebagai input atau output. Kemudian LCD begin. LCD akan memulai pada 16 baris dan 2 kolom. Dan kita printkan kalimat start. Dan kita berikan delay selama 200 milisecond. Kita masuk ke fungsi void loop, di mana fungsi void loop ini akan terus dieksekusi secara terus-menerus sampai Arduino-nya dimatikan. Nah, jadi di sini kita mulai dengan variabel gas data, di mana nilainya akan sama dengan variabel sensor. Dan
kita ketikkan analog read karena output dari pin A0 itu merupakan analog. Selanjutnya, untuk ini sebenarnya opsional, bisa ditulis atau enggak, yaitu notun. Notun ini akan memberikan efek suara dari piezonya. Notun, di mana dia tidak akan berbunyi ketika tidak ada gas yang terdeteksi. Jadi, variabel di dalamnya adalah alarm. Selanjutnya kita hapus dengan LCD clear. Kemudian kita set kursornya di 0,0 untuk melakukan print teks pengukuran gas dan pendeteksi gas. Di mana pengukuran gas, di mana kedua kalimat ini kan nggak bisa dijadiin satu baris, jadi kita bagi jadi dua baris di kolom 0 dan kolom 1. Dan kita bersihkan layarnya dengan menggunakan perintah LCD clear. Kemudian kita akan melakukan print text, yaitu besaran gas yang terbaca oleh sensornya. Ini kita masukkan variabel gas data, di mana variabel gas data akan mengeluarkan nilai yang sama dengan apa yang dibaca oleh variabel sensornya. Selanjutnya, jika keadaan sensor ini dalam keadaan aman atau gas yang terdeteksi itu jauh dari jangkauan sensornya, maka kita akan mendefinisikan bahwa variabel alarm dalam keadaan low atau tidak aktif, jadi alarmnya tidak berbunyi, kemudian LED bahayanya akan dalam keadaan low juga dan tidak aktif, dan variabel LED amannya, yaitu LED hijaunya, akan kita berikan kondisi high, di mana kondisi high ini bahwa LED ini akan menyala dan menandakan bahwa keadaan aman. Nah, kemudian kita berikan loop while, di mana loop while ini kan bisa dieksekusi atau bisa enggak jika keadaannya itu memenuhi atau tidak. Jadi, di sini kita akan tuliskan while, di mana keadaannya yaitu variabel gas data lebih besar dari 600. Dan akan mengeksekusi perintah di dalamnya, yaitu kita deklarasikan dulu gas data itu nilainya sama dengan sensor. Kemudian kita akan memberikan nilai dari alarm itu bernilai high yang artinya diaktifkan, dan variabel dari LED bahaya akan bernilai high juga dan diaktifkan, dan variabel LED amannya akan diberikan nilai low yang artinya dimatikan. Jadi di while ini akan memberikan perintah bahwa sensor telah mendeteksi gas dalam jangkauan yang dekat.
Selanjutnya, ini juga opsional, boleh ditulis boleh enggak, yaitu tone. Kemudian kita bersihkan layar dari LCD-nya. Dan kita print teks bahwa gasnya ini terdeteksi. Gasnya terdeteksi dalam jangkauan sensor ini. Dan kita berikan teks bahwa daerah sekitar dalam keadaan bahaya dan kita harus berevakuasi. Jadi di sini kita berikan delay juga sebesar selama 200 milisecond. Jadi kodenya sudah selesai, kita lakukan simulasi, yaitu dengan mengklikkan Start Simulation, dan kita tunggu beberapa detik. Kita lihat apakah kode yang telah kita tuliskan apakah berhasil atau tidak. Jadi di sini terdapat kesalahan di bagian ini, seharusnya tidak sama dengan ya. Kita coba lagi, tutup kodenya dan kita lakukan Start Simulation. Nah, di sini simulasinya telah berjalan dan telah menampilkan teks itu start dan teks pendeteksi gas dan pengukuran gas. Di sini gasnya terdeteksi 348 ppm. Nah, kita lihat bahwa gasnya itu masih agak jauh dari sensornya. Nah, coba kita dekatkan ke sensornya dan kita stop dulu simulasinya. Dan kita lakukan start simulation lagi, apakah terjadi perubahan ketika gasnya itu dekat dengan sensornya. Nah, di sini terdeteksi gas sebesar 645 ppm, yang artinya melebihi dari 600. Dan kita start. Nah, jadi karena gasnya jauh, yaitu terdeteksinya 306, maka LED akan berwarna hijau, artinya bahwa daerah dari sensor ini aman. Baiklah, sekian pembahasan dari saya, yaitu mengenai simulasi pengukuran gas dengan menampilkan di LCD-nya menggunakan Arduino. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.